Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, semangat sekali. Dari mana ini Bapak dan Ibu? Dari Rembang. Kalau gitu kita beri tepuk tangan dulu untuk Kabupaten Rembang. Untuk semangatnya yang luar biasa. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selamat malam saudara penonton dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, Arum Dalu. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Acara ini masih kerjasama TVRI Jawa Tengah dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dana Mandiri yang ikut sukses dalam membantu pemerintah khususnya dari program pendidikan, UKM, peningkatan ekonomi masyarakat dan juga tentu saja yang tak kalah penting dari sisi kesehatan. Mohon tepuk tangan sekali lagi untuk Yayasan Dana Mandiri karena banyak sekali programnya yang turut mengentaskan warga dari kemiskinan di seluruh Indonesia. Baik, dan untuk kesempatan kali ini kita akan menghadirkan orang-orang yang penting, orang-orang yang sudah bekerja giat untuk Kabupaten Rembang. Siapa-siapa saja mereka, langsung saja saya perkenalkan. Oh iya, dan saya tidak sendiri, mohon maaf, saya ditemani Bapak Subiakto Cakrawardaya. Selamat petang Bapak, terima kasih sudah kembali bergabung bersama kita di sini. Dan kemudian kita menghadirkan, nah ini pemimpinnya Rembang, Bupati Rembang, Bapak Muhammad Salim. Selamat petang Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat juga sudah terpilih kembali untuk periode kedua, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Itu doa dari masyarakat Rembang ya Pak ya. Nah, nanti sayangnya tidak ada yang periode ketiga ya Pak, kalau enggak terpilih lagi Bapak nanti. Dan kemudian di sebelah beliau ada Bapak Eko Kristianto, pemimpin cabang Bank Jateng Rembang. Selamat petang Bapak, mohon tepuk tangannya untuk Pak Eko. Ini yang punya uang ini. Kemudian di sebelah beliau ada Ketua LPM Universitas Muria Kudus, Bapak Masturi. Selamat petang Bapak, selamat datang kembali di studio. Baik, dan masih ada 3 narasumber, nanti akan saya perkenalkan. Namun kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pondok Seni Turus Gede Rembang. Kita beri tepuk tangan. Ayo podo kumpul lagu gamelan so. Ayo. Sik gamelane kok sithik men. Iki jenenge gamelan tok brul. Apa tegese brul? Gatuk gabrul. Yo dirungokke so.
bebrayanku Pancasila. Rembang bangkit, rembang bangkit, bangkit bangun projo. Ngudi mreh majuning pembangunan cancot gumbragut tali wanda makarya. Rembang bangkit, rembang bangkit, rembang bangkit, artine bahagia aman serta nyaman gotong royong kanthi kerja keras imang takwat kapribaden ketimuran kanthi nelandesan bebrayanku Pancasila. Rembang bangkit, rembang bangkit, bangkit bangun projo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Saudara kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan Anda kembali bersama kami dalam acara Arum Dalu. Saya minta yelnya dulu biar kita semangat. Arum Dalu, mandiri selalu. Terima kasih. Saya akan perkenalkan 3 narasumber yang tadi belum kita kenalkan. Yang pertama dari pojok sana, Dr. Ali Safi'i. Beliau adalah Kepala Puskesmas Kragan 2. Ya, selamat malam Bapak. Kita beri tepuk tangannya. Dan di sebelah beliau yang cantik sendiri ada Ibu Niswatu Nadlifa. Beliau adalah pendidik dari kelompok bermain ya. Ini pasti orangnya sabar sekali, nanti akan kita uji seperti apa kesabarannya. Dan kemudian di sebelah beliau ada Bapak Widodo, pengusaha bordir dengan sistem komputer. Nah ini nanti bisa merupakan inovasi baru juga, jadi bisa menjadi inovasi atau alternatif. Dan juga bagi pengusaha-pengusaha lainnya yang ingin mengikuti jejaknya beliau. Dan siapa-siapa saja kita yang hadir pada hari ini. Di sini ada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang, kita beri tepuk tangan. Selamat datang Ibu Salim dan juga jajarannya tentu saja dari PKK. Kemudian juga adik-adik mahasiswa dari Universitas Muria Kudus bisa berdiri. Nah, karena mahasiswa harus berdiri. Baik, selamat datang dan kemudian juga semuanya ini dari Pemda Rembang ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kemudian juga ada pelaku UKM dan juga ada nasabah dari Bank Jateng ya, nasabah dari Kredit Pundi. Iya, dan kita juga ada Pak Sekda nanti akan menjelaskan ternyata ada semacam badan amal zakat di sana ya Pak ya, yang diketuai beliau itu untuk menggerakkan potensi yang ada guna membantu rakyat-rakyat yang memang membutuhkan di sana. Nanti kita akan mendengar penjelasan lebih lanjut dan mungkin saya ke Pak Bupati dulu ini. Kita sekarang mau berbicara tentang masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat di sana Bapak. Ini udah 1 periode sudah berlalu. Hal-hal apa saja barangkali yang akan dilanjutkan dan ditingkatkan lagi untuk program bagi pengentasan masyarakat ini? Baik, terima kasih Bapak. Untuk kelanjutan program jelas kita mempunyai program andalan 4 pilar program pembangunan Kabupaten Rembang, kurun waktu kurang lebih 5 tahun. Jadi tahun 2005-2010 Rembang yang dipredikatkan sebagai salah satu daerah tertinggal di Jawa Tengah dari Wonogiri, Banjarnegara, dan Kabupaten Rembang dengan program 4 pilar, peningkatan infrastruktur pelayanan publik, lalu jaminan kesehatan Rembang sehat atau kesehatan gratis untuk warga masyarakat, seluruh warga masyarakat Kabupaten Rembang, pendidikan gratis dan bermutu untuk SD, SMP, MI, MTS baik negeri maupun swasta yang kita tingkatkan sekarang ini sampai kelas 1 dan insya Allah tahun ini kelas 2 SMA, SMK dan MAN. Lalu pengembangan ekonomi Rembang yang terkait pada hari ini mungkin UKM yang mau dibahas. Iya. Kita sejak 2009 lalu sudah ditetapkan atau ditetapkan dari Menteri Daerah Tertinggal sebagai daerah yang lepas dari daerah tertinggal dan salah satu yang tercepat di Indonesia. Oke. Jadi oleh karena itu kelanjutan program kita ke depan tentunya pengurangan kemiskinan, pengangguran yang menjadi prioritas utama pemerintah pusat sampai kami di pemerintah Kabupaten Rembang tentunya terus kita upayakan. Memang saya masih merasa bahwa untuk pengembangan ekonomi Rembang ini masih sangat minim sekali upaya-upaya yang kita lakukan dan ke depan kita akan coba fokus ke sana untuk bisa mengangkat ekonomi masyarakat Kabupaten Rembang. Padahal kan sebetulnya kalau potensi sudah sangat bagus ya, kayak perikanan gitu di Rembang itu belum bisa tergerak. Hampir semua potensi di Indonesia apalagi di Jawa ini semua bagus semua. Tetapi ya karena barangkali kurang mendapatkan perhatian yang serius, di samping itu sumber daya manusianya yang karena semua ada sehingga terlelap sekian lamanya dan ini perlu adanya pendekatan, perlu adanya pemahaman
sekaligus rekayasa sosial untuk masyarakat ini supaya ada kemauan, keinginan untuk berbuat lebih maju lagi. Jadi upaya di bidang perikanan, kita merupakan salah satu yang mempunyai potensi perikanan dan kemajuan di bidang perikanan. Ukuran di Jawa Tengah di Indonesia ini juga cukup optimal yang kita lakukan. Ini terbukti bahwa nelayan kami hampir sebagian besar tidak merupakan warga miskin lagi, dan rata-rata ya berpendapatan 3 juta ke atas barangkali. Oke, boleh tepuk tangan. Ya. Membuat iri nelayan lain itu. Ya, jadi dalam periode pertama Bapak memimpin Rembang tadi, kelihatannya kemiskinan menurun, tapi barangkali masih banyak karena bantuan pemerintah barangkali Pak, gitu maksudnya. Sehingga pada periode 2 lebih banyak digerakkan sebagai pengusaha dari segi aspek usahanya, atau seperti itu barangkali? Ya, kami sangat menyadari Pak. Jadi saya memang berbasic dari profesional murni, dari pengusaha perikanan kebetulan. Maka ketika Mbak tadi tanya ini kulit ikan apa, saya langsung jawab ini kulit ikan kakap, saya bilang. Karena setiap hari saya tahu, ya sudah hafal. Memang ini yang sedang kami upayakan Pak. Kemana-mana saya selalu bawa proposal Bapak. Bahwa semua pihak, baik tadi malam juga saya baru diskusi dengan Bappenas untuk menjual pelabuhan umum kita Pak. Kita belajar dari histori, dari sejarah kita, maupun dari potensi yang kita punya, karena salah satu pantai terpanjang. Selain perikanan, saya ingin menggali di sektor pelabuhan. Nah, ini kita upayakan dari swasta Bapak. Pelabuhan perikanan maksudnya Pak? Iya, perikanan maupun itu dari pertanian. Oke, program pemerintah banyak memberikan bantuan, tetapi untuk integrated program ini saya rasa belum. Karena orang diberikan bantuan, misalkan saja padi, saprodinya diberikan dan lain-lain. Ketika hasil produknya ini pada satu saat ini sudah mentok, artinya sudah over, ini saya rasa perlu solusi-solusi yang lain. Dan ini diperlukan kerjasama yang sinergi dengan pihak-pihak swasta, tentunya dengan yayasan Mandiri. Mandiri ini yang dulu memang kita angan-angan bisa bekerja sama dengan BPR PKK atau BPR Bank Pasar atau lembaga-lembaga usaha yang ada di Kabupaten Rembang ini, tentunya sangat kami harapkan sekali. Memang sudah ada kredit pundi yang diluncurkan oleh Bank Jateng kepada masyarakat kami, dan ini saya rasa kalau ada Mandiri yang lain, ini saya rasa akan cepat Bapak. Rembang bisa berkembang dengan baik itu. Kira-kira potensi ekonomi yang akan dikembangkan ke depan ini di samping perikanan apalagi? Atau memang fokusnya pada perikanan Pak? Kita kalau di pertanian alhamdulillah 5 tahun ini kita salah satu yang juga di luar dugaan kita Bapak, karena kami berusaha sungguh-sungguh, berusaha dengan keyakinan bahwa kalau kita memang sungguh-sungguh akan ada keberhasilan. Sehingga pada 2008 daerah Rembang yang kering ini bisa mendapatkan predikat untuk peningkatan pangan di Jawa Tengah ini yang tertinggi di Jawa Tengah pada 2008 yang lalu. Baik. Artinya di luar perikanan apa? Pangan apa Pak? Barangkali padi atau? Saat ini kalau padi sudah standar saya rasa Bapak, sampai 37.000 hektar. Jagung ini terus meningkat. Jagung ya. Jadi mulai 2005 mungkin sekitar baru 10 ribuan hektar, sekarang sampai 33 barangkali 33.000 hektar. Lalu singkong yang dulu hanya untuk makan saja, sekarang ini sudah banyak singkong ditanam untuk kebutuhan tapioka. Dan hampir sekali lagi tergantung SDM-nya Bapak. Ini memang yang paling PR saya, yang paling berat itu. Kalau SDM-nya mendukung, orangnya rajin gitu saja, insya Allah
Ini Kalau kesejahteraan begitu akan upaya terobosan apa Pak untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM ini? Ya, tadi saya matur tadi rekayasa sosial Pak yang kita lakukan. Bagaimana itu Pak? Kita masing-masing SKPD yang hadir pada kesempatan ini juga sangat kami harapkan program ini boleh turun, tetapi anatomi masyarakat ini harus dipelajari. Bagaimana kita masuk program ini dan bisa sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat dan dampaknya multiplier efeknya betul-betul optimal di situ. Ya kalau program dimasukkan, kita tidak tahu anatomi masyarakatnya harus bagaimana yang dilakukan, ya sama aja. Oh ya, akhirnya tidak jalan. Ya Pak ya. Jadi maka seberapapun program atau bantuan itu digelontorkan, kalau masyarakat ini tidak bisa berpartisipasi aktif, saya rasa percuma. Ya, kalau dulu mamanya di pertanian salah satu percepatan untuk peningkatan kualitas Pak. Sumber daya manusia di pertanian itu kan ada program melalui pendamping seperti PPL Pak. Apa seperti itu untuk artinya pemerintah mendampingi petani-petani untuk terjadi proses transfer teknologi dan juga dan budidaya lainnya. Jadi PPL ini bicara di aspek teknis Pak. Jadi aspek sosionya kan tidak Bapak. Jadi sosial masyarakatnya. Kalau sosio siapa Pak? Apa lurah? Ya ini harus semua Bapak. Oh begitu. Semua stakeholder harus semua. Seperti di perikanan, tidak akan mungkin perikanan di Kabupaten Rembang ini bisa berubah sedemikian pesat, bisa maju sedemikian pesat pendapatannya, kalau tidak ada pengaruh sosial masyarakat tadi. Misalkan begini saja, dulu yang namanya di Kabupaten Rembang ini ada kapal besar nangkap ikan itu sudah, mau dibuat apa itu? Pertanyaannya itu, mau diisi apa? Tetapi ketika ada yang berani spekulasi, kebetulan ya saya sebagai salah satu pelaku di situ, kita spekulasi, kita terjunkan di sana, dan itu berhasil, maka tanpa disuruh mereka berbondong-bondong beli alat itu dan kapal-kapal besar itu, dan alhamdulillah nyatanya cepat sekali perkembangannya seperti itu. Jadi di pertanian di pedalaman ini saya sungguh sangat berharap ada integrated di sana. Ada orang bertani, ada pengolahan sederhana, ada marketingnya, sehingga ini terus akan bergulir dengan bagus sekali Bapak. Gitu. Karena kepastian itu sangat menentukan ya Pak pasar, bagaimana mereka bisa memproduksi kalau ternyata sudah hasilnya sudah ada, tidak bisa dipasarkan, tidak laku dijual gitu ya, atau harganya yang anjlok gitu. Itu yang kadang sering terjadi ya Pak ya kalau untuk sektor pertanian. Kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang perekonomian masyarakat yang ada di Rembang, karena tentu saja tidak hanya dari sektor perikanan dan juga pertanian. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Kita saksikan terlebih dahulu visualisasi berikut ini. Rembang menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terus dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui 4 pilar pembangunan, yakni program penyediaan dan peningkatan infrastruktur pelayanan publik, penyediaan SD SMP gratis dan berkualitas, jaminan kesehatan Rembang sehat, serta pengembangan ekonomi Rembang Holding Company. 4 kebijakan tersebut ujung-ujungnya untuk membangun kemandirian masyarakat Rembang dalam memanfaatkan potensi dan peluang yang ada di masing-masing wilayah. Selain sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Rembang memiliki potensi lain di luar bidang perikanan yang terus didorong pemerintah setempat untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sentra industri bordir Kabupaten Rembang berada di Kecamatan Sedan, salah satunya berupa kerudung. Pengembangan klaster ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Rembang yang saat ini telah memiliki 7 klaster. Itu awalnya saya itu sopir angkutan. Tahun 2005 saya berusaha mendirikan konveksi bordir, konveksi kerudung. Nah, awal itu saya belajar, pertama karyawan saya 15,
sampai saat ini 2010 sudah mendekati 150 orang. Siti Mardiah dikenal sebagai pelopor produsen kerudung di Kecamatan Sedan sejak tahun 1977. Kendati jumlah produksi kerudung tidak terlalu besar, namun usaha yang dijalankan ini mampu menularkan warga lain dan menjadikan Sedan sebagai sentra bordir di Kabupaten Rembang. Saya selaku pimpinan dari UD AFA Sedan Kabupaten Rembang yang berdiri pada tahun 82 dirintis oleh ibu saya sebagai anak pertama meneruskan bisnisnya ibu ini mulai dulu dari 4 pekerja sampai sekarang menjadi sekitar 600-an, diantaranya 40 laki-laki dan sisanya ibu rumah tangga. Para pekerja dari lingkungan daerah sini untuk menambah produksi kami mengikuti pasar, kami dapat dari Bank Jateng berupa 3 unit mesin bordir komputer 12 kepala. Bank Jateng sebagai mitra Yayasan Dam Mandiri ikut mengambil peran dalam memberi pembiayaan pengembangan usaha. Bank Jateng Cabang Rembang menilai dengan pengalaman lebih dari belasan tahun, usaha konveksi kerudung layak mendapatkan pinjaman utamanya melalui kredit pundi. Salah satu nasabah kredit pundi adalah Ngasimun di Desa Sidomulyo yang mendapat kredit pertama 20 juta dan kredit pundi kedua 50 juta rupiah. Kesempatan mendapatkan kredit pundi mampu mengembangkan usahanya ditandai dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang kini mencapai 120 orang dari lingkungan sekitar. Nasabah UMKM binaan Bank Jateng Cabang Rembang di sektor konveksi kerudung itu dinilai masih cukup potensial untuk dikembangkan. Karena itu, pembiayaan modal usaha melalui kredit diharapkan dapat semakin memajukan usaha yang dijalankan. Ya, saya berterima kasih Pak, terutama kepada Bank Jateng Cabang Rembang dan Yayasan Dam Mandiri karena bisa menambah usaha saya menjadi lancar ini Pak. Iya, itu tadi kita sudah saksikan, tapi saya sampai pangling loh Pak Widodo tadi, ternyata beda. Pak Widodo, nah ini langsung saja, tadi kan kita sudah saksikan nih usaha Bapak. Sampai 600 karyawan? Oh, itu beda lagi ya, ibu-ibu. Oh, ibu yang tadi. Baik, Bapak mungkin bisa diceritakan, nah sudah berapa lama tenaga kerjanya? Tadi berapa? 105 ya? 150. Mungkin ada 150. Ada lagi yang ingin dikembangkan barangkali? Ini sudah beli mesin bordir komputer. Bordir komputer. Iya. Itu merupakan alat baru atau? Sudah lama. Sudah lama ya. Ada keahlian tersendiri gitu untuk bisa mempelajari teknik bordir komputer? Ada. Dari mana Bapak belajar? Itu ambil dari Semarang. Oke. Terus memang kemudian itu ya meningkat, kualitasnya menjadi meningkat atau bagaimana Pak? Meningkat Pak. Meningkat. Iya. Meningkat dengan kosnya yang lebih murah, biayanya lebih murah, iya, begitu. Iya. Tapi tidak mengurangi tenaga kerja. Yang tenaga kerja ya sudah itu Pak, masih ya, tapi pasti akan mengurangi. Tidak mengurangi. Desain. Oh, desain. Yang desainnya itu di komputernya itu? Iya. Oh, yang dilakukan itu desainnya Pak ya? Iya. Iya. Oke. Terus ini mumpung bisa promosi loh Bapak, jangan singkat-singkat. Bapak bisa ceritakan barangkali dari usaha, Bapak kan selama ini menjadi nasabah dari Bank Jateng ya. Kemudian Bapak kan barangkali bisa ingin mengembangkan lebih banyak lagi, kan banyak yang bekerja bisa mendapatkan manfaat gitu dari Bapak, berkahnya juga semakin banyak. Ada hal-hal apa lagi yang ingin ditingkatkan dari usaha Bapak ini? Apakah pemasarannya hanya di Rembang saja atau ingin dipasarkan ke daerah-daerah lain begitu?
Enggak, sudah sekarang pasien sudah sampai Batam. Bisa didekatkan Bapak mic-nya, ya, biar lebih jelas. Sudah sampai Batam? Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Berapa sih Bapak produksinya per bulannya itu rata-rata? Per hari rata-rata ya mendekati 15.000 potong. 15.000 itu yang udah jadi Udah ya? jadi, siap jual. Itu model pembuatannya bagaimana? Bapak memberikan ke rumah-rumah pengrajin atau mereka semua bekerja di tempat Bapak? Enggak, di rumah pengrajin masing-masing. Begitu ya. Kita kayak nanya misteri guest ya Pak ya. Singkat banget ya. Baik, mungkin langsung ditanggapi dari Bang Jateng ini. Pak Eko, nah diceritakan bisa Bapak kan mungkin banyak sekali ya seperti Pak Widodo ini yang menjadi nasabah dari Bang Jateng. Ya, memang dari Bang Jateng kita komit dengan apa yang sudah di programnya Pak Gub berkaitan dengan Pak Gubernur Jawa Tengah terkait dengan Bali Desa Bangun Desa, dan kita sendiri pun dengan Damandiri sudah bekerja sama sangat lama, dan kita juga untuk memberikan kredit pundi pun kita sudah banyak klaster-klaster yang sudah kita berikan. Memang untuk kredit pundi itu hanya karena terbatas nominalnya, ya terbatas hanya 50 juta, karena ada beberapa debitur kita juga pengen meningkatkan untuk lebih baik lagi dengan produksinya. Contoh seperti apa Pak Widodo dengan Bu Siti Madia itu juga sama, tadinya juga dari awalnya di kredit pundi juga, karena terus meningkat, dan untuk peningkatan produksinya perlu dibantu oleh mesin, dalam hal ini mesin bordir. Kebetulan yang sudah kita coba beri fasilitas juga, ya alhamdulillah sekarang bisa lebih baik lagi, dan kemungkinan juga ada beberapa debitur lagi yang minta untuk difasilitasi untuk pembelian alat mesin bordir. Oke, tadi kan Bapak menceritakan juga ada klaster-klaster yang lain gitu, bisa diceritakan apa saja sih yang ada di sana? Kita juga sudah membiayai untuk nelayan-nelayan, itu di Keragan juga, di Rembang juga, terkait dengan pemberian kredit pundinya. Dan ada beberapa, memang untuk ke depan kita akan mengangkat Kecamatan Sedan menjadi klaster untuk kerudung. Jadi nanti kita akan coba mencari beberapa debitur juga yang nanti akan coba kita biayai. Ada 6 klaster sebenarnya. Ada 6 klaster ya. Jadi selain dulu Sedan ini ya klasternya klaster bordir sebenarnya. Namanya cukup bagus, saya pikir para pembuat sedan di sana, ternyata enggak ya. Pembuat bordir ya, namanya aja sedan. Badai lasem seperti yang saya pakai ini, badai lasem. Iya. Gas klaster batu bata, klaster perikanan, dan ada 6, total semua ada 6 klaster. Jadi bordir, batik, batu bata, terus perikanan, terus yang 2 saya lupa ini, klaster garam, ya, klaster garam, dan apa? Oh, gula merah. Gula merah. Gula tumbuh, gula tumbuh. Dari kelapa air. Bukan, dari tebu. Oh, dari tebu. Gula tumbuh dari tebu. Oke. Jadi ada 6 klaster. Itu apa? Dijadikan gula merah, semacam merah? Gula merah, Bapak. Tapi dari tebu, Pak ya? Dari tebu. Oh. Ya, Untuk biasanya untuk campuran kecap, oh, untuk ya, anggur orang tua. Oh gitu, Pak ya. Oh, Jadi ada untuk anggur Pak, orang tua. tidak langsung di Pak ya, konsumsi Pak. Jadi untuk Bisa, bahan baku. Ya, untuk kalau langsung ya untuk sambel itu kan bisa langsung. Sambal rujak itu. Sambal rujak. Oh. Gula merah, Pak. Oh, dari gula merahnya itu. Saya jadi bingung kok bisa dari tebu jadi rujak. Oke, Pak Mas Turi. Nah, ini kan juga peran dari perguruan tinggi kan juga sangat berperan sekali ya untuk pemberdayaan masyarakat. Di Rembang ini seperti apa, Bapak? Barangkali tadi kaitannya dengan beliau tadi menekankan sekali masalah sumber daya manusia, kualitas sumber daya yang menjadi kerisauan, concern beliau lah. Bagaimana Bapak menanggapi itu? Terima kasih Bapak. Jadi kebetulan dari kami UMK, program yang sudah kami laksanakan itu sasarannya baru di daerah Kudus dan Pati, tetapi insya Allah untuk ke depan kita juga akan
merambah ke timur sampai Kabupaten Rembang. Sebagaimana yang Pak Bupati tadi sampaikan, di kami Universitas Merah Kudus sesuai dengan Tridharma perguruan tingginya, kebetulan yang dharma ketiga terutama pengabdian masyarakat, kami insya Allah kami bisa berpartisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang selama ini sudah kami laksanakan di Kudus berkat kerjasama dengan Yayasan Damandiri melalui kegiatan posdaya. Lebih spesifiknya maksudnya melalui KKN Pak ya? KKN tematik ya. Lebih spesifiknya melalui KKN tematik posdaya. Dan ya, insya Allah setiap tahun kami bisa menerjunkan mahasiswa KKN kurang lebih 500 mahasiswa. Tetapi itu juga bisa kami perbanyak lagi melalui kegiatan kewirausahaan. Karena di UMK ada satu program tentang kewirausahaan. Jadi semua mahasiswa itu memperoleh materi, teori, dan praktek tentang kewirausahaan. Sehingga harapannya nanti setelah lulus mereka menjadi wirausaha baru, tetapi pada saat proses maka mereka bisa kita magangkan ke banyak UKM, termasuk insya Allah nanti bisa ke daerah Rembang tentunya begitu. Ya, barangkali Pak Bupati bisa menanggapi sedikit Pak, itu ada tawaran KKN mahasiswa Pak. Selama ini KKN-nya belum sampai wilayah Rembang? Oh sudah. Oh sudah. Oh sudah sampai Rembang. Sudah, tapi belum tematik posdaya Pak. Oh bukan, maksud saya tapi sudah sampai ke Rembang. Itu ya. Kewirausahaan tadi barangkali Pak ya, salah satunya. Kemarin di pendidikan juga Pak ya, kayaknya. Ada yang kemarin kaitannya dengan PBA. Pemberantasan buta aksara. Saya kira itu akan Pak memberikan kontribusi yang penting Pak barangkali. Iya. Kalau posdaya sudah mulai dibentuk di Rembang? Saya belum ya. Itu menjadi program berikutnya ya PR dari Muria Kudus kalau begitu. Karena memang manfaatnya sangat besar sekali, juga bisa mengembangkan lebih banyak lagi program-program PKK di sana, bisa digali lebih jauh lagi. Dan di sini kita juga mungkin bisa mendengarkan peran dari PKK. Ini kan tentu saja ikut mensukseskan program dari pemerintah kabupaten, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Karena kan ada juga bagian-bagiannya ya Pak ya, pokja-pokjanya yang ada di PKK. Silakan Ibu Sali mungkin bisa menjelaskan apa-apa saja sih yang sudah dilakukan untuk masyarakat di sana. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Selama ini PKK kami, yaitu khususnya yang untuk peningkatan ekonomi, itu ada di Pokja 2. Dan kami sudah sering mendampingi dari UPPKS juga, di mana masyarakat itu kita ajari untuk mempunyai keterampilan yang mana bisa membantu peningkatan kesejahteraan keluarga. Dan kami bermitra kerja dengan SKPD yang selama ini membantu kami untuk pemberdayaan masyarakatnya dengan BPMPKB. Terus kami juga bekerja sama dengan SKPD yang lain termasuk dari Perindakop. Jadi setiap mereka mengadakan pelatihan ataupun memberikan bantuan kepada masyarakat kami upayakan supaya bisa tepat sasaran, yaitu kita upayakan supaya diambil dari kader-kader kita, karena kita tahu ya seperti yang diceritakan Pak Bupati tadi mengenai spesifik anatomi masyarakatnya, karena memang masyarakat Rembang itu harus dicontoh nih, tidak bisa kalau kita ini ada baca sendiri, tidak bakalan dia mau mengerjakan, paling tidak kita gandeng, kita contoh nih kayak gini, nah baru mereka mau melaksanakan. Dan alhamdulillah setiap ada pelatihan termasuk dalam P2MPG kita juga mengadakan pelatihan kepada masyarakat dari berbagai macam keterampilan yang mana berhubungan kita sinergikan dari antara Pokja 2 dan Pokja 3 dari sisi sandang, papan maupun pangan. Jadi keterampilannya bisa berupa dengan tadi menjahit, lalu kita beri bantuan alat mesin jahit. Lalu kemarin juga dari Dinas Pertanian, kalau nggak salah kita mendapatkan alat penggilingan daging. Ya, nanti kita juga berusaha semua yang diberikan oleh pemerintah itu bisa kita berdayakan.
Jadi masyarakat kita yang mana dari mereka biasa tensewu kalau ibu-ibu suka petan duduk manis, kita berdayakan supaya mereka punya mengeluarkan potensi diri melalui pemberdayaan masyarakat melalui PKK ini. Gitu. Sulit nggak Ibu untuk menggerakkan masyarakat di sana khususnya ibu-ibu, karena tadi kan Pak Bupati sempat agak bagaimana begitu ya, harus itu yang nomor satu agar program dari pemerintah ini bisa masuk dan didukung gitu oleh masyarakatnya. Iya, kalau dibilang sulit memang sulit karena tadi SDM-nya. Iya. Makanya Pak Bupati sendiri 4 pilar dari sisi pendidikan wajib 9 tahun itu untuk meningkatkan kualitas manusianya. Jadi diajari untuk belajar, sehingga kalau mereka sudah punya latar belakang pendidikan, insya Allah dari apa yang kita sampaikan, kita berikan, mereka bisa agak mudah mencerna. Jadi untuk tingkat kesulitan kita memang sangat sulit. Itu pun kami dari satu kelompok ini kita sering masuk ke bawah, jadi sampai tidak ada jeda waktu kita 1 bulan itu kayaknya kurang terus karena kita harus mendampingi kerjasama dengan PNPM Mandiri yang mana ada simpan pinjamnya, kita monitoring, datang langsung, kita ajari, kita salihkan solusi, nanti misalkan ini diarahkan bermitra dengan siapa, kita sampaikan kepada dinas instansi untuk bisa membantu masyarakat tadi yang sudah mendapatkan simpan pinjam. Dan dari kita tidak henti-henti Bu, termasuk memberdayakan bulurahnya, karena memang bulurah sendiri kadang-kadang pegang mic itu sudah gemeter, dia mau bicara apa, apalagi menggerakkan masyarakat, jadi kita harus turun langsung ke bawah, kalau nggak gitu nggak jalan itu. Oke, baik, kita beri tepuk tangan dulu. Jadi target Ibu Ketua PKK ini nanti akhir periode bulurah udah nggak grogi lagi gitu ya Bu ya, pegang mic ya, itu salah satu targetnya. Dan kemudian juga ada dari nasabah pundi ya yang ada di floor. Baik, silakan Ibu mungkin bisa menceritakan apa usaha yang digeluti selama ini. Mungkin bisa berdiri Ibu biar lebih jelas kita melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Zakia dari Konveksi Burdil Ardi Collection. Saya berterima kasih kepada Bank Jateng Cabang Rembang dan Yayasan Damandiri yang telah memberikan pinjaman atau modal untuk usaha saya, sehingga saya bisa meningkatkan kualitas dan usaha saya dan membuat masyarakat sekitar saya untuk bisa bekerja semua dan mengurangi pengangguran yang biasanya nggak bisa kerja sekarang bisa kerja. Contohnya bisa menjahit, bisa pakai pasang-pasang payet itu. Berapa banyak Ibu tenaga kerjanya? Dulu pertama kali cuman berapa orang ya? Cuman 40-an orang. Alhamdulillah sekarang sudah bertambah ya sekitar hampir 100-an lah. Oke. Gitu. Terus kemudian berapa produksinya? Satu hari mungkin bisa mendapatkan ya kurang lebihnya 200 kudung siap pakai, itu sudah siap pakai. Oke. Tidak kesulitan Ibu untuk memasarkan? Alhamdulillah kalau sekarang udah enggak. Dulunya memang kesulitan untuk mencari itu lahan-lahan untuk pembuangan barang-barang pemasaran, dulunya memang itu benar itu kesulitan. Sekarang alhamdulillah sudah enggak. Ada pasar khususnya ya, pasar sendiri ya. Alhamdulillah sekarang udah mencapai ke luar Jawa, udah bisa kirim ke sana. Enggak masuk ke Batam kan, karena itu wilayahnya Pak Widodo. Enggak, udah lain lagi sana. Udah lain lagi. Oh, Pak Widodo justru sudah ekspor. Dibawa ke Malaysia. Oh begitu, iya. Ya mestinya para pengusaha ini kita harapkan bisa tembus ekspor sendiri. Iya. Belum mampu barangkali Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Zakia, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pengusaha yang lain? Pelaku usaha. Nah, yang paling besar kata Bupati. Silakan Ibu. Ibu juga nasabah Bank Jateng ya, nasabah pundi ya. Silakan Ibu mungkin bisa berdiri. Jenis usahanya apa? Dapat mesin baru banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini
usaha bordir dulu berdiri tahun 1982 oleh ibu saya. Harusnya yang duduk di sini tuh ibu, tapi ibu tadi ndak kersa rawuh gitu, ya. Jadi saya harus mewakili ibu. Terus saya kemarin dapat bantuan kredit lunak dari Bank Jateng berupa 3 unit mesin bordir. Oh iya, dan kabarnya dapat upah karti. Iya, ibu udah dapat upah karti, upah pradana ya. Oke, baik. Dalam hal apa itu ya upah kartinya? Iya. Oh, pengabdian pada masyarakat. Iya. Dulunya kan di desa banyak yang keluar rumah cari kerjaan jadi pembantu di kota. Terus ibu saya sama tante saya itu merintis dengan Pak Bupati. Gitu. Iya, dengan Pak Bupati upah kartinya sama Pak Bupati. Oke. Baik, bagaimana sih caranya menggerakkan masyarakat desa itu? Ya dulu buka lesnya itu gratis, Mbak. Iya, bukanya gratis, terus nanti ibu yang nampung kerja. Terus ibu yang bikin kerudung-kerudungnya. Dulu juga cuma berapa orang, sekitar 5 orang. Untuk pemasarannya juga dulu kesulitan, sampai dititipin ke Rembang aja ndak mau. Orang yang dititipin aja ndak mau, katanya kualitas orang desa gitu. Tapi sekarang alhamdulillah malah dicari kerudung bikinan sedan itu. Ibu kabarnya mendapatkan peralatan bordir mesin? Iya, mesin komputer. Itu dari Bank Jateng. Dari Bank Jateng. Iya, kredit lunak. Pembiayaan dari Bank Jateng. Lunak itu berapa persen Bu dikasih Bank Jateng Bu? Kok lunak? Itu memang yang sudah saya harapkan sejak dulu, Pak. Ya, lunaknya itu gini, selama 6 bulan itu biasanya hanya ngangsur bunganya aja. Terus nanti habis 6 bulan baru pokok plus bunga. Oh, gitu ya. Itu lunak itu ya. Iya, masalah 10% per tahun. Ya, 10% per tahun. Kalau dari Pak Bupati hibah itu, Pak. Dari Pak Bupati hibah. Ada hibah satu unit gitu. Itu lunak sekali itu Bu ya. Itu yang diharapkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Iya. Dan tampaknya yang hadir dari bordir semua ya, di luar bordir nggak ada ya. Oke, baik, nanti bisa diceritakan Pak Bupati. Namun kita kembali ke musik. Sebelum saya sebutkan lagunya, saya minta yelnya lagi. Arum Dalu, Mandiri Selalu. Kita beri tepuk tangan untuk lagu Caping Gunung. Saben bengi nyawa aku yen macang mong sarwi jano kuning hutan panas panas hutan aling 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 capek
Iya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Saya mau ngobrol sebentar. Ini Ibu namanya siapa? Saya Lisnawati. Ibu Lisnawati. Terus pekerjaannya apa Ibu? Saya ya kalau nggak ada job nyanyi, job organ tunggal, Mbak. Oh, bisa Jadi juga saya organ alhamdulillah bisa tunggal. main organ tunggal. Oke, dalam 1 bulan berapa kali itu dapat jobnya? Iya, kadang-kadang kalau nggak sepi bisa 10, kadang-kadang ya 8 atau 9. Oke, baik, terima kasih. Dan kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Ibu tahu kan kalau punya suara bagus? Iya, alhamdulillah. Kalau dari pemerintah kabupaten sering nggak sih nanggap Ibu? Iya, alhamdulillah sering, Mbak. Oh begitu, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk Pak Bupati. Baik, dan kini saatnya kita tadi sudah menyaksikan tentang UKM yang ada di Rembang. Kita saksikan visualisasi bagaimana sih keadaan kondisi kesehatan masyarakat Rembang. Kita saksikan yang berikut ini. Sebagai wilayah yang berada di kawasan pantai utara Jawa atau Pantura, Kabupaten Rembang terus menata diri dalam mewujudkan kondisi sehat masyarakatnya. Pemerintah daerah setempat terus menggerakkan masyarakat untuk hidup bersih secara berkesinambungan. Langkah itu terus dibudayakan di kalangan warga agar Kabupaten Rembang yang berada di kawasan Pantura di bagian timur Jawa Tengah mencapai derajat kesehatan yang baik. Salah satunya melalui Posyandu yang menjadi garda terdepan dalam mendeteksi tingkat kesehatan warga, utamanya ibu dan anak. Keberadaan Posyandu juga tidak hanya sebatas sebagai tempat penimbangan balita dan kesehatan ibu, melainkan juga telah berkembang ke bidang pendidikan. Di kalangan warga justru telah terbentuk pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai media pembelajaran dan sosialisasi anak sebelum memasuki jenjang pendidikan formal. PAUD Mutiara Hati ini misalnya, pengembangan pendidikan selain wahana belajar sambil bermain sang anak, juga secara bertahap menanamkan keimanan peserta didik sejak dini. Proses pembelajaran yang dilakukan PAUD Mutiara Hati ini dilakukan secara menarik dan tidak membosankan. Konsep ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kejenuhan sang anak, dan di sisi lain, kesempatan bermain dan bersosialisasi tetap dapat dilakukan secara maksimal. Yang jelas yang pertama adalah kami terbantu sekali dengan menyekolahkan anak di PAUD ini. Kami tidak repot untuk mengurus pendidikan anak kami, sangat terbantu sekali. Kemudian yang kedua, di PAUD ini kami melihat pendidikannya lebih lengkap. Selain ilmu pengetahuan umum, juga pendidikan Islamnya yang kami rasa mantap. Kemudian juga kemandirian terasa ditanamkan kepada anak-anak kami di rumah. Kemudian kreativitas juga, dan itu terasa sekali pada anak kami, perubahan yang signifikan lah terhadap anak kami. Untuk mendukung kesempatan seluruh lapisan masyarakat mendapat kesehatan secara paripurna, pemerintah Kabupaten Rembang terus meningkatkan sarana dan prasarana kesehatannya. Puskesmas menjadi ujung tombak Pemda dalam melakukan tindak pencegahan dan memberi kesadaran semua pihak akan pentingnya kesehatan. Apalagi dalam 4 pilar kebijakan pemerintah Kabupaten Rembang, salah satunya mengamanatkan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus dilakukan. Dengan kebijakan Pemkab Rembang yang menggratiskan biaya pengobatan di puskesmas dan rumah sakit kelas 3. Karena itu, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas terus didorong Pemkab Rembang dalam memberi pelayanan prima menuju Indonesia sehat. Salah satu puskesmas di Kabupaten Rembang adalah Kragan 2 yang memiliki wilayah kerja di 13 desa dari 27 desa yang ada. Seluruh biaya pengobatan di puskesmas ini gratis. Sejak tahun 1997, Puskesmas Kragan 2 telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, yakni terbentuknya unit rawat inap. Pada tahun 2008, kapasitas tempat tidur di Puskesmas Kragan 2 ini telah menjadi 16 buah dari awal terbentuknya yang hanya 4 tempat tidur. Pesatnya perkembangan Puskesmas Kragan 2 didukung berbagai faktor,
antara lain letaknya yang strategis di jalur Pantura dan besarnya kepercayaan masyarakat untuk menjalani perawatan dan pengobatan rawat inap. Puskesmas Kragan 2 memiliki bangunan rawat jalan 2 lantai, unit gawat darurat, dan unit rawat inap. Peralatan medisnya pun cukup lengkap, mulai dari diagnostik umum, khusus, laboratorium, radiologi, tindakan pengobatan, dan alat kesehatan lain. Puskesmas Kragan 2 juga memiliki sejumlah ruang VIP yang untuk ini biaya pengobatan tidak digratiskan. Puskesmas Kragan 2 juga tengah disiapkan untuk menjadi rumah sakit umum tipe B. Nama saya Isti Rohana. Anak saya sakit DB, dirawat inap di Puskesmas Kragan 2 gratis. Terima kasih. Ya, itu tadi kita sudah saksikan Puskesmas di Kragan 2. Sebelum kita tanya-tanya, saya mau minta yelnya lagi. Arum Dalu, mandiri selalu, terima kasih. Pak Bupati bisa dijelaskan, tadi kan kelihatan mewah sekali itu puskesmas. Apa puskesmas di Rembang seperti itu semua? Ini salah satu yang terbaik, Mbak. Jadi hampir kita di setiap kecamatan ini sudah mempunyai rawat inap. Masih ada 2 atau 3 kecamatan yang belum rawat inap, dan insya Allah kita selesaikan tahun 2011 dan 2012. Semua sudah bisa rawat inap di sana, sehingga penanganan awal sudah bisa kita lakukan. Lalu untuk khusus Kragan 2 ini barangkali memang sudah dinaskan ya, sudah ditakdirkan itu dokternya ya bagus-bagus, perawatnya ya bagus. Dari mulai dulu dokternya di sana. Pak Dokter Agus itu saya dengar cerita yang sekarang kepala rumah sakit, sampai Pak Dokter Ali ya, ini sangat diminati. Jadi yang Kragan 1 yang lebih lama barangkali ini perkembangannya jauh lebih bagus Kragan 2. Jadi kalau di sana ini namanya di Kecamatan Kragan ini ada Desa Kragan, ada Desa Pandangan. Jadi Kragan 2 ini ada di Desa Pandangan. Dan memang arah ke selatan ini ke Sedan, dekat dengan Sedan, dan jangkauan dari Sluge juga dekat. Dan memang saya tidak tahu, memang Kragan 2 ini dari sononya memang sudah SDM-nya ya dapatnya bagus-bagus begitu. Ya. Oke, makanya akan dikembangkan jadi rumah sakit gitu ya Pak, tipe B. Baik, dan di sini ada kepala puskesmasnya. Nah, nanti sebentar lagi menjadi kepala rumah sakit Bapak. Amin. Ya baik, apa saja yang sudah dilakukan sehingga kok tampaknya sangat diminati, bahkan katanya dari Tuban juga bisa mampir ya di rumah sakit, di puskesmas Bapak. Iya, saya kira pemerintah Kabupaten Rembang sudah sangat memperhatikan dalam bidang kesehatan, termasuk juga dalam puskesmas kami di Puskesmas Kragan 2. Segala sarana prasarana dipenuhi, SDM juga ditingkatkan, kemudian dari sisi program dana juga dikerahkan untuk bagaimana mengembangkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dari sisi pembiayaan, saya kira kabupaten yang sangat perhatian di bidang kesehatan ini termasuk Kabupaten Rembang. Seluruh masyarakatnya sudah dilindungi dengan sistem pembiayaan kesehatan. Semua masyarakat, seluruh penduduk Kabupaten Rembang bisa mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit dengan gratis. Di Puskesmas Kragan 2 sendiri, minat masyarakat untuk berkunjung ke kami, memanfaatkan jasa kami sangat meningkat, karena memang di samping sarana prasarananya sudah dipenuhi oleh pemerintah kabupaten, di internal puskesmas sendiri juga kita kembangkan budaya pelayanan. Jadi kami sebagai aparatur pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, sangat kami tekankan kepada seluruh staf kami bahwa kita ini adalah sebagai pelayan masyarakat dalam bidang kesehatan. Sebagai pelayan, sekali lagi bukan yang dilayani, sehingga kita memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, dengan ramah, dengan
santun pada masyarakat tanpa memandang strata masyarakat. Kemudian juga kita tingkatkan mutu pelayanannya dengan standar operating prosedur yang sudah bakukan. Segala kita penuhi sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan kami. Dan bisa kami informasikan di sini bahwa kami telah mengadakan survei kepuasan pelanggan di puskesmas kami, dan tingkat kepuasan pelanggan di puskesmas kami cukup tinggi, di atas 80% menyukai tempat kami. Ya, barangkali Bapak selaku Kepala Puskesmas juga mendapat tugas dari Pak Bupati untuk terwujudnya tercapainya salah satu sasaran dari Millennium Development Goals, yaitu angka kematian, menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Apa Bapak dapat tugas juga dari Pak Bupati untuk? Jadi Pak Bupati Rembang menekankan bahwa target Millennium Development Goals 2015 angka kematian ibu harus turunkan secara signifikan. Ini sudah dicanangkan dan juga betul-betul dengan strategi yang jelas. Di puskesmas kami ini termasuk dengan Puskesmas Ponet. Bapak Ali, mohon maaf saya potong sebentar, sudah ada penelpon yang sudah bergabung. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bapak ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Arum dalu dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Semangat ini di Sendang Mulia Bulu. Di mana? Semarang. Sendang Mulia Bulu, Kecamatan Bulu. Oh, Kecamatan Bulu, Rembang. Oh, iya. Baik, silakan Pak Semangat. Oh, ini loh Mbak, lihat acara ini kok saya kok senang Mbak ini, tapi nggak tahu alamat ini lokasinya di mana Pak? Kita dari TVRI Semarang, Bapak mengudaranya. Barangkali ada masukan yang ingin Bapak sampaikan di sini? Oh iya, ini yang mau sampaikan kepada Bapak Bupati ini, sangat terima kasih Pak dengan program-program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Rembang yang sangat menyentuh ke masyarakat. Dan Bapak pekerjaannya di bidang apa Bapak? Pak Sekdes. Oh, Sekdes. Oh iya. Oke, di desa Bapak apa potensi yang dikembangkan di sana? Oh, kalau di desa saya itu banyak Mbak, yang antaranya itu apa? Hasil-hasil pertanian Mbak. Oke, apa saja itu Pak? Seperti pisang, jagung. Itu rata-rata kan kalau penghasilan per minggu banyak Mbak, tapi rata-rata dijual bahan mentah Mbak. Oke, tidak ada masalah penduduknya untuk memasarkan hasil pertanian? Tidak ada Mbak. Oh, tidak ada. Saya mau jelaskan itu apa? Infrastruktur itu Mbak, yang antar desa yang sudah mulai rusak Mbak. Mohon Pak Bupati berkenan untuk membangun ke depannya Mbak. Tepatnya di desa apa Pak infrastrukturnya itu? Desa antar apa? Jalan antar desa itu loh Mbak. Jalan antar desa dari desa mana ke mana? Desa Sendang Mulia dengan Badirejo dan desa Sendang Mulia dengan Pinggan Mbak. Oke, baik. Itu aja yang perlu diperbaiki ya. Iya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Supangat. Mohon tahan dulu Pak Bupati untuk menanggapi, silakan Pak Ali, dilanjutkan lagi. Ya, kami lanjutkan kembali bahwa Puskesmas Kragan 2 termasuk salah satu puskesmas dengan pelayanan Ponet. Yang dimaksud Ponet adalah pelayanan obstetri, neonatologi, emergensi dasar. Puskesmas dengan kemampuan pelayanan kebidanan, emergensi, dan bayi-bayi sakit emergensi. Dengan kategori Puskesmas Ponet tersebut, maka semua SDM-nya sudah dilatih, sarananya juga dipenuhi, dan insya Allah kita mampu melaksanakan kegiatan dalam pertolongan persalinan, kedaruratan, sehingga angka kematian ibu dan angka kematian bayi bisa ditekan. Demikian. Oke, baik. Jadi bisa persalinan di sana ya? Bisa, persalinan baik yang normal maupun yang patologis, persalinan dengan kelainan. Kita kemudian untuk perawatan bayi sakit juga ini sudah ada sarananya bisa, dan ya? Baik. Silakan Pak Bupati menanggapi tadi yang dikeluhkan oleh penelpon Pak Supangat, infrastruktur dari desa. Saya kurang jelas tadi. Sendang Mulia. Baik, terima kasih. Jadi terima kasihnya nggak disampaikan, tapi keluhannya disampaikan. Jadi kalau masalah jalan ini sudah hampir 80% ya sejak pemerintahan saya sampai akhir ini. Kalau kita melihat kabupaten yang lain jauh lebih bagus kita. Sehingga apa yang disampaikan tadi,
akan menjadi catatan kami. Mudah-mudahan saja kepala PU dan bidang jalan ini kepalanya tidak botak gitu aja. Ada target sampai periode Bapak kedua selesai Pak, 100%? Insya Allah Pak, karena ya antara pemeliharaan sama rusak ini kadang-kadang ya saling berkejaran, berkejaran ya. Apalagi ya sekarang ini kepedulian masyarakat ini sangat kurang Pak. Jalan kita bangun bagus, lalu tumbuh rumput sampingnya. Nah, ketika rumput samping ini tinggi, ada hujan, airnya di tengah semua, tidak ada kepedulian. Kalau rusak sedikit teriak-teriak. Jadi seperti itu. Jadi memang ini sudah menjadi tanggung jawab kami. Bahkan jalan antar kecamatan ini dulu Pak, sebelum tahun 2010 lebih baik jalan kecamatan. Daripada jalan Pantura. Jalan Jakarta Surabaya ini bagus jalan saya. Sekarang terbalik gitu. Sekarang masih bagus, Mbak. Masih bagus ya. Dan kita saya targetkan semua 2000 hotmix Pak, maksudnya hotmix. Sudah hotmix dan akan kita lebarkan. Iya. Semua kendaraan besar bisa masuk ke kampung-kampung. Itu yang akan membuka ekonomi Pak. Akses ekonomi, insyaallah. Ya. Oke, boleh tepuk tangan. Jadi nanti sudah hot mix semua, bagian kepala PU-nya yang botak gitu ya. Baik, ada adik-adik mahasiswa, silakan yang berdiri yang ingin mengutarakan sesuatu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Abdul Latif, saya dari OMK Universitas Muria Kudus. Saya dari segi pendidikan Pak, mau tanya mengenai pendidikan gratis yang tadi Bapak sampaikan. Yang gratis di sini itu maksudnya gratis dalam segi apa? Apakah dengan pendidikan gratis yang ada itu juga akan membantu kualitas pendidikan gratis itu? Itu tolong dijelaskan gratis dalam segi mana gitu. Mas Abdul Latif setuju gak pendidikan gratis? Saya setuju sekali pendidikan gratis, tapi kualitas dari pendidikan gratis kayak gimana? Kebetulan saya juga orang Rembang gitu. Nanti habis kuliah kembali ke Rembang gitu ya. Baik, itu saja? Iya, itu saja. Iya, terima kasih. Silakan Pak Bupati. Baik, untuk SD, SMP, karena untuk menyederhanakan program, jadi tahunya masyarakat ini begitu gratis ya gratis semua Pak. Sampai sepatu-sepatu ya minta gratis. Gitu. Jadi ya itu yang memang kami pahamkan sederhana, udah gratis dulu, yang penting gratis dulu. Saya dulu sama Pak Sekda ini udah gratis dulu, ini batasnya seperti apa. Ya, yang penting kita berani dulu, karena belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dan bahkan oleh pemerintah kabupaten kota yang lain. Jadi Rembang ini nekat lah, benar nekat Pak. Artinya dengan segala keterbatasan kita, kita ingin ada kemajuan-kemajuan yang signifikan yang kita capai. Lalu kita rumuskan mulai 2010 ini, kita tekankan pendidikan gratis ini hanya untuk warga masyarakat yang tidak mampu. Karena saya ingin cakupan ini sampai kepada SMA. SMA sekarang ini SPP uang gedung Mas, ini sudah gratis bagi warga masyarakat yang tidak mampu. Bagi warga masyarakat yang sudah mampu atau sudah kaya, mestinya memberikan subsidi. Artinya tetap membayar dengan misalkan ada dharma wisata, misalkan ada bantuan, ini kalau ditarik lebih pun sebenarnya sangat wajar daripada masyarakat yang tidak mampu, sehingga anak-anak dari warga yang masyarakat yang tidak mampu ini memperoleh kesempatan yang sama untuk bisa sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan kalau memang memungkinkan, ini 1-2 memang saya tidak secara terbuka memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi ke perguruan tinggi. Kalau saya buka ya nanti nggak kuat Pak saya anggarannya. Ya memang khusus pada anak-anak yang berprestasi, misalkan ada kemarin konferensi pemuda ke Turki, kita bantu meskipun sudah kuliah di UGM. Terus banyak yang sudah kita lakukan dan perlu saya sampaikan. Dari mana tadi? Rembangnya dari mana Mas? Dari Saleh, Saleh ini yang melanjutkan Pak, dari SD, SMP sudah lumayan, sekarang hampir tuntas 100%. Nah SMP ke SMA, ini baru kurang lebih sekitar 40% saja, sampai 50%. Artinya pendidikan dasar sudah hampir 100%. Insya Allah sudah hampir tuntas. Ya, itu yang penting. SMP ke SMA ini, ya
bagaimana bisa dapat SDM yang baik, kalau pendidikannya. Sekarang begitu kita berikan program untuk bantuan SPP dan uang gedung, ini Ibu juga dengarkan ya Bu ya. Nah, ini anak-anak mangke di sekolah nggih. Nah, sampai SMA mangke. Jadi sudah saya berikan 3.500 Bapak. Tapi terserap kemarin hanya 2.000. 2.000 anak, 1.700 sampai 2.000 lah. 50% yang terserap. Harapan saya tahun depan ini semua bisa terserap. Dan kami juga berusaha menambah fasilitas. Karena rasio sekolah SMP dan SMA atau SMK ini sangat kurang. Ada kebijakan Bapak untuk mengarahkan ke SMK daripada SMA? Jelas Pak, ini semua sekolah baru SMK semua. Tidak ada SMA lagi. Tidak ada. Dan sekarang kalau tidak salah datanya 70% ya Bapak, Kepala Dinas Pendidikan ya. Yang melanjutkan Pak. Yang melanjutkan. Jadi tadinya hanya 43%, sekarang ini kemarin saya hitung-hitung ada 50% lebih. Ini ternyata terakhir sampai 70% yang sudah melanjutkan. Bagus sekali. Iya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Peningkatan yang luar biasa dari 40 menjadi 70%. Nah, itu juga kalau pendidikan kualitasnya ditentukan dari anak usia dini. Nah, kita sudah menampilkan Ibu Niswatu Nadlifa. Beliau adalah pendidik dari kelompok bermain ya. Barangkali mengenai kualitas tadi Mbak. Jadi kita tetap berpegang meskipun gratis, tidak lantas kita tidak mencukupi fasilitas, tidak Mas, saya jamin. Soalnya anak-anak Saleh ini juga banyak yang pinter Pak, yang berhasil ini juga. Jadi ya kalau Saleh ini kan pedalaman, makan ikannya ini kurang Pak. Kalau ada pinternya sudah luar biasa. Jadi Saleh harus banyak makan ikan lagi ya, gitu ya. Baik, silakan Ibu Niswatu. Dijelaskan apa saja sih kegiatannya dalam mendidik anak-anak di kelompok bermain. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Forum PAUD, Ibu Umi Jazila, juga kepada Ibu Kasih PAUD, Ibu Winaryu. Untuk kegiatan di pendidikan anak usia dini, memang kita bergelut di bidang pendidikan anak usia dini sekitar 6 tahun terakhir ini. Dan untuk di Kabupaten Rembang, selama 5 tahun terakhir ini terjadi peningkatan yang luar biasa Bu. Ada lebih dari 200 lembaga pendidikan anak usia dini dengan 500 pendidik lebih. Dan mereka ini berjuang Bu, semuanya. Mungkin itu swadaya begitu? Swadaya, ada yang swadaya, ada yang dibiayai oleh Bank Dunia. Dan memang mereka adalah pekerja keras semuanya, tanpa dibayar Bu. Kita beri tepuk tangan. Benar-benar tanpa. Jadi di sini saya mewakili dari guru-guru PAUD pendidikan anak usia dini se-Kabupaten Rembang. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk mereka yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk ada di acara ini. Tapi ada fasilitas-fasilitas gitu dari pemerintah kabupaten? Alhamdulillah. Sekarang ya sejak Forum PAUD juga Ibu Kasih yang memberikan fasilitas banyak kepada kita, memberikan perhatian khusus kepada kita, sehingga alhamdulillah kita sudah mendapatkan insentif begitu Bu, dari baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik. Terima kasih. Mungkin bisa terus, nanti ya tidak lanjuti karena memang belum semuanya. Itu minimal yang sudah 1 tahun mengajar. Ya, untuk program-program kita sendiri Bu, umur 0 sampai 6 tahun memang usia emas ya Bu. Pendidikan di atas 6 tahun itu diawali dari pendidikan anak usia dini. Jadi kita harapkan ketika anak usia dini sudah mendapatkan bekal, mendapatkan pengetahuan ataupun model-model pembelajaran bermain sambil belajar, belajar sambil bermain kita terapkan sejak kecil, kita harapkan di jenjang pendidikan selanjutnya akan lebih baik lagi dan menghasilkan kualitas yang pendidikannya gitu ya. Kalau kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi. Alhamdulillah Pak, dengan tadi paling tidak dengan 200 lembaga lebih di Kabupaten Rembang yang menurut Bu Kasih adalah terpesat di Jawa Tengah. Bagus sekali. Itu adalah
merupakan suatu respon yang luar biasa dari masyarakat. Masyarakat memberikan respon yang luar biasa dari yang sebelumnya mereka bilang masih kecil kok sudah sekolah begitu. Sekarang mereka malah merasa terbantu dengan adanya pendidikan anak usia dini ini. Baik, terima kasih Ibu Niswatu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dan kita mungkin boleh perkenalkan juga bahwa ternyata di Rembang ini sudah ada Badan Amil Zakat. Jadi bermacam program untuk pengentasan kemiskinan masyarakat di sana. Tentu saja peranan dari lembaga yang satu ini sangat berperan. Silakan Bapak Sekda sebagai ketuanya ya, Pak Hamzah Fatoni. Apa saja sih yang sudah digerakkan dari Basda ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basda di Kabupaten Rembang yang sudah berjalan selama ini, sumber dananya dihimpun dari masyarakat di Kabupaten Rembang. Terutama atau sebagian besar berasal dari infak, kemudian sedekah maupun zakat yang dilaksanakan oleh para pegawai negeri sipil, BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Rembang ini. Nah, kemudian ditasarufkan oleh Basda ini di dalam sebuah pentasarufannya disalurkan, di mana Basda ini memiliki sebuah desain program Senyum Du'afa. Bagaimana masyarakat miskin Rembang ini bisa senyum dengan adanya itu keberadaan Basda ini. Nah, sasaran-sasaran yang dilaksanakan oleh Basda ini ternyata terintegrasi dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Rembang. Satu contoh, kita juga menyalurkan beasiswa atau bantuan beasiswa untuk para adik-adik siswa SD, SMP yang miskin, yang tadi memerlukan pembiayaan meskipun gratis, tapi kebutuhan-kebutuhan dasar misalnya seperti tas sekolah, sepatu ini kita bantu. Kemudian kegiatan sosial, kemarin juga kita baru saja melaksanakan khitanan massal sebanyak 580 anak sekolah dasar di kabupaten. Dan terkait dengan pengembangan usaha kecil, Basda juga memiliki komitmen. Nah, kalau dari bank ini biasanya memberikan pinjaman ini harus melalui kriteria teknis, tetapi kalau Basda ini sasarannya berbeda dengan yang dilakukan oleh bank. Nah, mereka yang kita pilih itu adalah yang terseleksi secara sosial, karena diseleksi oleh Kepala KUA, Pak Camat, perangkat desa, dan BAS di tingkat kecamatan, kemudian diusulkan, diteliti, ternyata betul. Jadi yang kita bantu adalah mbok-mbok bakul pecel, kemudian warung-warung kecil. 500.000 sampai 1 juta Pak. Nah, 500 sampai 1 juta Pak ini Pak yang kita salurkan. Dan kemudian Basda juga kadang-kadang juga sudah mencoba untuk bekerja sama dengan salah satu bakso dari kebetulan dari Surabaya, Cakdi. Ini kita bisa mengembangkan sebuah bukan klaster tapi kelompok-kelompok mie bakso. Waralaba gitu Pak. Waralaba ya. Mereka kita berikan modal lengkap Pak Paripurna, artinya sejak dari gerobaknya standar, Baik, kemudian Pak Sekda, masakannya terima standar. kasih, kita yakin semuanya anggota Basda juga ketuanya bekerja keras untuk Insya itu Allah, sukses insya Allah, terus ya, dan kita beri tepuk tangan, maju terus untuk mengentaskan masyarakat miskin yang ada di sana. Pak Bupati, kita masih ada 1 menit, silakan hal-hal apa saja sih mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk ikut mendukung program dari pemerintah di sana. Ya, terima kasih. Saya sangat berharap sebagai kepala daerah, terutama dalam hal berpartisipasi aktif masyarakat dalam ikut serta mensukseskan setiap program pembangunan, sungguh sudah sangat bagus. Tetapi saya punya keinginan lebih bisa ditingkatkan lagi, sehingga semua program yang kita berikan di masyarakat ini bisa termanfaatkan secara optimal. Di samping itu, khusus untuk UKM, kesehatan, dan pendidikan yang kita bahas pada hari ini, tadi saya mendengar Ibu Guru PAUD, ini sebagai suara hati saya sendiri juga, saya sangat berharap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi tidak hanya guru-guru yang standar PNS saja, tetapi
guru-guru yang di luar PNS seperti PAUD ini yang tidak mungkin bisa kita akomodir dan tidak mungkin bisa kita bantu. Karena untuk biaya pendidikan saja di Kabupaten Rembang ini sudah hampir 50%. Untuk kebutuhan yang lain hanya 50%. Sehingga harapan saya tadi sudah paham yang disampaikan Ibu, maunya minta peningkatan kesejahteraan gitu saja. Ini saya sampaikan statement saya, sungguh saya sangat berat ini bisa dibantu oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Dan terakhir khusus pada Pak Biakto dari Damandiri, dari Bank Jateng dan semua pihak yang turut serta membantu pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, terus diupayakan semangat perjuangan ini sampai kapanpun, sampai tuntas, sehingga kita, pengabdian kita sebagai manusia di dunia ini dan sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Bupati, Pak Eko dan juga Pak Masuri. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu yang hadir di sini. Saya minta yelnya yang terakhir. Arum Dalu, mandiri selalu, teruslah berjuang masyarakat Rembang. Kita nantikan prestasi-prestasi berikutnya ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk lagu berikut ini. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang.